Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Di surat Al-Baqarah ayat 188, di mana itu menjadi penutup ayat tentang puasa yang dimulai dari 183 kemudian diakhiri pada ayat 188, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Menarik di sini, ayat ini adalah satu ayat di mana yang menunjukkan ada puasa yang permanen. Kalau ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang puasa yang tidak permanen, puasa yang pagi kemudian ditutup pada ketika maghrib, dari fajar sampai ke maghrib. Tapi akhir dari rangkaian ayat ini adalah satu ayat di mana ini adalah puasa yang permanen. Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Beberapa mufassir menjelaskan kita dilarang untuk kemudian memakan harta orang lain dengan cara batil, walaupun kemudian hal itu diridhoi oleh yang kita batili. Misalnya bagaimana? Jadi sesuatu harta yang didapatkan dengan cara yang batil itu tidak harus mencuri, ya, yang diambil rugi, itu salah satunya. Yang diambil merasa rugi dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya dengan cara batil ini adalah ketika seorang pelacur, misalnya pelacur mendapatkan bayaran dari perbuatan hartanya, perbuatan zinanya ini, maka ini termasuk perbuatan mengambil harta dengan cara yang dolim, meskipun yang memberi ridho yang menerima juga ridho, tapi ini adalah sebuah kebatilan karena ini adalah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa mufassir menjelaskan maknanya seperti itu. Jadi batil itu bukan hanya kemudian mengambil dengan cara paksa misalnya, atau mengambil dengan cara mencuri dan sebagainya, tapi cara yang batil ini adalah cara yang tidak sesuai dengan syariat, disalahkan oleh syariat, merampok, mencuri, bahkan kemudian tadi menjual jasa pelacuran dan sebagainya, walaupun yang memberikan itu ridho, tapi ini adalah tetap mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini kemudian kita harus bertanya kepada diri kita, puasa yang luar biasa ini yang perlu kemudian kita tanamkan dalam hati kita setelah kita menjalani puasa Ramadan kemarin, yang tentu saja itu puasa yang sementara, sedangkan ini adalah puasa yang panjang, di mana kita dilarang untuk berbuat batil. Jangankan kemudian harta saja kita dilarang mengambilnya dengan berbuat zalim, apalagi kemudian yang lebih dari harta, misalnya nyawa dan lain sebagainya. Jelas ini lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diharamkan sebagai orang muslim untuk kemudian berbuat zalim, termasuk berbuat zalim kepada saudara kita. Tadi zalim itu tidak harus kemudian, mungkin menyakiti adalah salah satunya gitu ya. Tapi ada perbuatan zalim yang kemudian misalnya yang memberi itu ridho, dan yang menerima ridho, tapi itu perbuatan zalim, maka ini juga tetap tidak dibolehkan, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ini juga tetap tidak dibolehkan. Wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ini menarik lagi. Kita dilarang mengajukan suatu perkara kepada hakim dengan cara yang batil,
dengan cara yang tidak benar untuk dapat mengambil sebagian harta orang lain, padahal kita mengetahui bahwa hal itu batil. Nah, ini sesuatu yang kemudian menjadi puasa yang sejati. Orang bisa kemudian misalnya punya ada satu tanah sengketa. Seorang yang mau merebut ini sudah tahu ini sebenarnya haknya orang lain tadi, tapi dia punya surat-surat, atau mungkin dia bisa membuat surat palsu yang jika diajukan kepada pengadilan, maka dia bisa menang, bisa mendapatkan harta itu. Jadi mungkin juga bisa dikiaskan, misalnya ada seorang yang bisa membuat suatu peraturan, sehingga dengan peraturan itu seseorang bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Aturannya misalnya aturan-aturan yang kemudian padahal itu sebenarnya haknya orang lain. Misalnya ada satu uang gitu, atau mungkin suatu hak seseorang, kemudian ada pihak yang berkuasa, kemudian dia membuat aturan sehingga uang tadi harus diberikan kepada dirinya. Maka ini bagian dari kemudian padahal secara kalau kita bertanya kepada diri kita, misalnya tadi seperti itu, punya sengketa tanah, kita punya bukti-buktinya, akte tanah dan sebagainya, kita punya banyak bukti-buktinya, tapi kita tahu bahwa sebenarnya tanah itu adalah hak orang lain, tapi kita bisa membuat bukti-buktinya dan kita ajukan ke pengadilan. Kalau bukti-buktinya tadi kita ajukan ke pengadilan, harta itu bisa menjadi milik kita. Nah, ini memang nggak gampang, tapi inilah puasa yang sebenarnya. Ketika seorang tidak melakukan hal atau berbuat dolim, walaupun dia tahu haknya ini. Jadi dia bisa melakukan kezaliman, tapi dia tidak bisa berbuat dolim. Itulah puasa yang sesungguhnya. Dan inilah menjadi puncak puasa, ketika seorang beralih dari puasa yang sementara, puasa yang tidak makan. Ya, ini melatih. Kita dilatih dimana ketika kita sebenarnya bisa makan ketika berpuasa itu bisa makan. Bahkan kalau kita mau makan itu, bagaimana caranya orang lain tidak tahu, itu sangat gampang Minum, ketika kita wudhu berkumur, kemudian sedikit kita korupsi, kita minum, itu tidak ada yang tahu. Itulah yang dilakukan. Kita bisa berbuat keboliman, tapi kita tidak berbuat dolim. Itulah yang kemudian puasa yang hakiki, puasa yang sejati, yang seharusnya dilakukan atau didapatkan oleh seorang muslim. Dan itulah ketakwaan, ketika dia menjalankan perintah Allah, memberikan hak-haknya, semua perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedoliman dia jauhi, padahal dia mampu. Itulah puasa yang sesungguhnya, puasa yang abadi, yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dalam setiap saat, yaitu puasa berbuat dolim terhadap orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.